gimana nih kabarnya kalian hari ini? Kalian lagi semangat kah? Atau kalian lagi bahagia? Atau jangan-jangan kalian lagi sedih? Kakak harap kalian semua lagi bahagia ya hari ini. Nah, kakak mau ngajak kalian untuk membayangkan nih. Semisal kalian pas lagi sekolah nih, biasanya kan kita lagi main-main tuh di jam istirahat di lapangan kan. Nah, kita misalnya main gobak sodor atau lagi lari-lari. Terus pas lagi asik lari, di belakang kalian ada teman kalian yang jatuh, lututnya luka. Respon dari kalian gimana pas lihat teman kalian terluka? Dia sakit nih, sedih, kakinya luka. Respon kalian kayak gimana? Kalian tertawakan atau kalian tolong? Nah, kalau kita teman yang baik, seharusnya respon kita adalah menolong dia, kita angkat dia, dan kita obatin dia. Sama halnya dengan kalian yang saling tolong-menolong dalam pertemanan, kakak juga punya cerita nih dari Alkitab tentang persahabatan antara Raja Salomo dan juga Raja Hiram. Raja Salomo dan Raja Hiram ini bersahabat ya, mereka saling tolong-menolong. Mereka ini bukti contoh persahabatan yang baik itu kayak gimana. Persahabatan yang saling menolong dan saling mendukung itu seperti apa? Penasaran gak sih ceritanya kayak gimana adik-adik? Sebelum kakak mulai cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami akan mendengar cerita tentang Raja Salomo dan juga Raja Hiram. Engkau tuntun sertai telinga kami dan juga pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam tangan kasih-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Tunggu apa lagi nih? Kita langsung lihat ceritanya, oke? Setelah Raja Daud meninggal, anaknya yaitu Salomo menjadi raja menggantikan Daud. Salomo ini adalah raja yang sangat terkenal karena ia diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Semua orang itu kagum sama yang namanya Raja Salomo karena ia pandai dan kebijaksanaannya itu dikagumi oleh banyak-banyak orang. Nah, Salomo ini tuh punya kerinduan besar. Ia ingin membangun rumah bagi Tuhan yang disebut Bait Allah. Tapi untuk membangun rumah Tuhan itu, ia membutuhkan bahan-bahan yang sangat banyak dan istimewa, terutama kayu-kayu besar dari Gunung Libanon. Kayu itu terkenal kuat dan sangat bagus untuk bangunan besar. Tapi Salomo ini nggak bisa mendapatkan kayu itu sendirian. Ia butuh bantuan. Jadi Salomo ini ingat nih akhirnya pada sahabat ayahnya, Raja Hiram. Raja Hiram, raja dari Tirus. Raja Hiram ini itu dulunya bersahabat baik loh dengan Daud. Dan sekarang Salomo ingin melanjutkan persahabatannya itu. Salomo pun mengirimkan pesan kepada Raja Hiram. Ia berkata seperti ini, "Hai Raja Hiram, aku ingin membangun rumah bagi Allahku. Tolong kirimkanlah kayu-kayu aras dari Libanon. Aku tahu hanya hamba-hambamu yang paling terampil untuk menebang pohon-pohon itu. Aku juga akan mengirimkan pekerja-pekerjaku untuk bekerja bersama mereka. Dan aku akan memberikan upah serta makanan untuk hamba-hambamu itu." Mendengar pesan itu, Raja Hiram sangat senang. Ia berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang berhikmat untuk memerintah bangsa yang besar ini." Maka Raja Hiram pun langsung setuju nih adik-adik untuk membantu Salomo. Raja Hiram ini mengirimkan kayu-kayu aras dan kayu sanobar dari Gunung Libanon seperti yang diminta oleh Salomo. Bayangin nih adik-adik, pohon-pohon itu tingginya bisa sampai 40 meter. Wow, sangat tinggi ya. Sangat besar dan juga sangat kuat. Kayu-kayu itu ditebang, dipotong, lalu dihanyutkan lewat laut sampai ke tempat yang ditentukan oleh Salomo. Dan Salomo pun gak tinggal diam. Sebagai gantinya, ia memberikan gandum, minyak, dan makanan yang banyak untuk seluruh istana Raja Hiram. Dan juga pastinya ia membayar para pekerja yang menebang kayu. Jadi mereka ini tuh saling menolong ya, gak ada yang bersebelah. Mereka saling memberi dan juga saling mendukung.
Nah, dari persahabatan ini, bait Allah akhirnya bisa dibangun dengan megah. Dan semua itu terjadi karena Raja Salomo dan juga Raja Hiram mau menjalin persahabatan yang baik, saling percaya dan juga saling menolong. Nah, dari kisah Raja Salomo dan juga Raja Hiram, kita tuh dapat belajar tentang bagaimana sih persahabatan yang baik itu. Gimana sih Kak persahabatan yang baik itu? Persahabatan yang baik itu adalah mereka yang saling menolong. Mereka yang bila temannya membutuhkan, mereka akan memberi bantuan. Mereka yang saling mengerti satu sama lain. Dan mereka yang selalu memberi dukungan. Nah, Raja Salomo ini itu dia nggak bisa nih bangun bait Allah itu sendirian. Tapi karena persahabatannya dengan Raja Hiram, akhirnya pekerjaan besar itu dapat selesai. Begitu juga dengan kita. Tuhan itu mau kita itu punya sahabat yang baik, teman-teman yang baik. Tapi lebih dari itu, Tuhan itu pengen kita dapat menjadi sahabat yang baik bagi seseorang. Sahabat yang selalu memberikan dukungan bagi temannya. Jadi mulai sekarang yuk kita jadi sahabat dan juga teman yang baik. Saling menolong, berbagi, dan selalu ada untuk teman kita. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Anak-anak-Mu dapat mendengar cerita pada hari ini. Engkau tuntun sertai kami dapat menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu bagi sahabat kita ya Tuhan. Dan dapat menjalin persahabatan yang baik ya Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam tangan kasih-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Begitu ya adik-adik. Jangan lupa saksikan video minggu depan, oke? Dadah!